Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kuliah Online. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih detail sebagai lanjutan dari postingan sebelumnya. Di sini kita akan bahas secara lebih detail bagaimana cara membuat Google Form sebagai aplikasi ujian online. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sekarang untuk mengakses Google Form sendiri, kita bisa masuk ke Google Drive. Google Drive kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu klik kunjungi Google Drive. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive kita. Kemudian kita bisa klik yang sebelah kiri, tombol New. Kemudian klik More. Kemudian klik Google Form. Nah, di sini ada dua, question dan respon. Question di sini adalah tempat kita untuk melakukan pengeditan soal yang akan kita buat nantinya. Kemudian respon di sini adalah untuk melihat hasil yang sudah dikirimkan kepada kita oleh responden kita atau mahasiswa kita. Kemudian di sini bisa kita coba buat soalnya terlebih dahulu, misalkan soal work from home, gitu aja. Kemudian deskripsi soalnya apa? Soal untuk UTS misalkan, kerjakan jawaban dengan benar. Deskripsi soalnya misalkan seperti itu. Kemudian kita bisa buat soalnya seperti apa, misalkan di sini kita coba untuk pakai gambar biar lebih jelas. Bisa diklik tadi gambar icon tadi, kemudian kita seret gambarnya, misalkan kita pilih gambar salah satu. Nah, seperti ini. Tinggal kita seret aja gambarnya. Kemudian kita tunggu uploadnya. Nah, ketika upload selesai, gambarnya akan muncul di sini. Kita juga bisa perkecil gambarnya. Terus kita berikan soal, misalkan apa nama kendaraan yang ada di gambar tersebut. Option 1, kapal. Kita tambahkan option, bisa add option di sebelah sini, bisa add other. Add other ini artinya kita tambahkan jawaban lainnya. Tidak disarankan untuk pemberian Google Form sebagai kuis atau sebagai ujian, karena nantinya jawabannya akan lebih susah penilaiannya. Kalau di sini kan kita sudah bisa tentukan yang benar sesuai dengan option yang mana. Tapi kalau kita tambahkan other, tentunya akan ada jawaban yang mungkin benar atau mungkin salah, sehingga kita tidak bisa menilainya secara pasti. Nah, jadi kita pakai yang add option ada di sini, kita klik, kemudian kita ketikkan jawabannya, mobil, kemudian pesawat, misalkan kita kasih 3 saja. Nah, di sini kita tidak melihat ini sebagai kuis. Kenapa? Karena kita belum setting sebagai kuis atau ujian.
ini masih berupa Google Form biasa. Nah, coba kita setting menjadi kuis. Caranya adalah dengan ada tombol di sebelah kanan atas, kita klik setting. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang kuis. Kemudian kita klik make this a quiz. Kita buat ini menjadi kuis. Ada beberapa pilihan di sini. Immediately after its submission. Ini bisa kita pilih kalau kita soalnya semuanya pilihan ganda atau yang bisa dikoreksi secara otomatis. Kemudian later after manual review, apabila kita menambahkan soalnya itu ada short answer-nya, sehingga kita harus koreksi secara manual. Nah, di sini kita immediately aja. Kemudian di sini kita bisa berikan pilihan untuk responden. Apakah responden setelah mengisi selesai boleh melihat jawaban yang benar atau jawaban yang tidak dijawab atau salah. Kemudian atau dapat menampilkan skor dari responden atau mahasiswa yang sudah mengerjakan tersebut. Ini pilihannya ada di sini. Ini saya centang semua, kemudian kita klik save. Nah, ini sudah berubah. Perubahannya apa? Di sini ada tambahan yang namanya answer key. Nah, answer key di sini fungsinya adalah kita bisa memberikan pertama adalah poin atau nilai dari setiap soalnya, misalkan ini 5. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memberikan jawaban yang benar yang mana, misalkan kapal atau mobil, atau kapal dan mobil, atau pesawat. Misalkan di sini jawaban yang benar kapal, jadi saya klik kapal. Kemudian kalau sudah kita klik done. Nah, di sini juga ada tambahan otomatis di mana setiap responden atau orang yang akan ikut ujian kita harus memberikan nama email yang valid. Ini kita bisa ganti juga. Limit one response, artinya satu email hanya bisa satu respon. Dan ini harus dilakukan sign in terlebih dahulu ke akun Google. Jadi saya sarankan ini diklik supaya bisa langsung satu Google atau satu sign in hanya bisa menjawab satu kali soalnya. Tidak bisa menjawab berkali-kali. Kemudian edit after submit ini jangan, soalnya soal kalau misalkan mereka dapat nilai skornya jelek, mereka bisa ngedit. Jadi kita uncheck saja di sini. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi soalnya. Misalkan kita pengen nambah soal, bisa klik yang sebelah kanan sini, add question. Misalkan soal kedua. Soal keduanya apa? Misalkan apa nama, misalkan ini gambarnya ada di jawaban ya, kita pakai multiple choice di mana gambarnya ada di jawaban. Pilih yang ada gambar hewannya. Option 1 kita pilih dari gambar tadi, misalkan gambar ini. Nah, sudah muncul. Kemudian kita pilih option yang kedua. Nah, ini yang ada hewannya. Nah, seperti ini.
Kemudian tinggal kita kasih jawaban yang benar yang mana, kita set, kemudian poinnya berapa, kemudian dan selesai. Kemudian kita bisa send di sini. Ketika sudah selesai semua, kita bisa send soal ini. Nah, di sini ada total poinnya 8. Soal yang pertama total poinnya cuma 3, yang kedua 5. Nah, kita bisa klik send. Kemudian send-nya bisa langsung email atau kita bisa pilih link. Biasanya kalau saya pakainya link saja supaya kita bisa share ke grup mahasiswa. Kemudian kita bisa klik shorten link supaya link kita lebih pendek. Kemudian kita klik copy. Nah, kemudian biasanya langsung kita kirim ke responden kita. Nah, kita bisa coba langsung jawab saja di sini. Nah, nanti di sini mahasiswa tinggal paste saja linknya yang tadi sudah kita kirim. Kemudian kita buka coba. Nah, seperti ini. Nah, ini soalnya tadi yang sudah kita buat. Coba kita jawab. Kita harus masukkan email. Kemudian kita pilih jawaban yang benar yang mana. Ini misalkan kita salahkan, jadi skornya kita harusnya ada 3. Nah, kita coba submit. Nah, kita bisa lihat langsung skornya kita. Nah, skornya kita ini di sini berapa? Skornya 3 dari 8 maksimalnya. Kemudian di sini pada saat kita menjawab salah, karena tadi kita aktifkan kita bisa memberikan correct answer. Jadi di sini, nah di sini ada tulisan correct answer-nya adalah kapal. Kalau kita salah menjawab, kita diberikan jawaban yang benarnya apa. Nah, itu bisa kita setting di sini tadi, di bagian setting quiz correct answer. Kita bisa uncheck kalau kita tidak ingin mahasiswa tahu jawaban yang benar apa. Seperti itu. Itu cara membuat dan membagikannya. Kemudian di sini ada respon. Kita bisa klik respon untuk melihat. Nah, untuk melihat hasil dari responden kita. Of responden. Nah, totalnya adalah 3. Ada 1 orang yang mendapatkan poin 3. Di sini ada rata-rata nilainya dari semua yang sudah mengumpulkan. Nah, kita bisa lihat emailnya, kemudian skornya berapa. Jadi kita tinggal merekap nilainya saja di sini. Oke, cukup mudah untuk dibuat. Sekian materi dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.